Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam penghormatan tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Wabil khusus kepada kawan-kawan baik dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada saudara kami tercinta, akhina al-mahbub, akhina al-barakah, Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah hari ini kita berkumpul dengan zuriyah Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama kakek-kakek beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ilanin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas apa? Atas anugerah rahmat. Allah telah memilih kita duduk di dalam majlis yang penuh kemuliaan, majlis yang penuh keberkahan. Jika tidak ada acara seperti ini, entah apa yang kita perbuat, entah kita dalam keadaan lalai atau kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dan alhamdulillah di malam ini semua kita berkumpul. Yang pertama kita harap Allah berikan keridhaan di dalam kehidupan kita zahir wa batin. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan
Kita termasuk manusia yang Allah ridai untuk mendapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang datang ke tempat seperti ini kira-kira senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita gembira, apa yang buat kita senang? Snack. Hah? Ada kabar yang bikin kita lebih bergembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, dan ini dikatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Ada nggak yang lebih bahagia selain ampunan dosa? Saya mau tanya, yang hadir di sini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana dosa sama duit? Sadar, ngaku. Alhamdulillah. Blow on banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana banyak dosa, ma inna lillahi raji'un. Minimalkan istighfar. Orang gemulung lebak doang banyak dosa, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah di sini mah orangnya sadar. Ada orang banyak dosa tapi nggak sadar. Blow on nggak? Siapa? Lu. Setiap manusia nggak mungkin kalau nggak punya dosa, betul? Karena manusia itu tempatnya berbuat dosa dan lupa. Kenapa? Tapi sesuatu yang dilupakan dengan sengaja, maka orang tersebut akan mendapatkan ribuan kali lipat. Setiap manusia yang dalam keadaan lalai, apalagi urusan sama Allah. Di sini subuh berapa rakaat? Yakin? Bukan 4, 2. Tapi masih ada aja yang telat sholat subuhnya. Ada enggak? Bikin maulid senang, bukan main rame banget. Tapi giliran sholat subuhnya males. Ada enggak? Ada enggak yang begitu? Siapa? Aing. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membahas perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berkumpul di sini semua. Kalau katanya orang gemulung lebak mah, all this about love. Ngartos ke? Ngartos? Sarua aing teu. Semua ini berkumpul karena cinta. Itu ngerti. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Setiap ada sesuatu yang membisikkan hati. Orang kalau udah cinta itu mabuk. Yang diomongin dia lagi. Mau tidur dia. Mau makan, melek mata, mau tebok. Yang namanya cinta itu semuanya dia, gak mungkin berubah. Dan orang yang kalau sudah cinta, tadi saya bilang cinta itu memabukkan, karena ada satu syair mengatakan, fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang namanya minum minuman khamar, orang yang minum mabuk dalam minuman, setelah dia mabuk akan sadar. Dan setelah dia sadar, dia lupa apa yang dia lakukan saat dia mabuk. Kecuali fasyaribul hubbi tulil umri sakranu. Orang yang udah mabuk cinta, sampai akhir umurnya dia akan mabuk dan gak akan pernah sadar. Betul apa enggak? Kalau kata orang gemulung lagi, love is blind. Ngertos tuh? Sarua. Cinta itu kotok.
Tahu kotok? Remang-remang, gak jelas. Orang lain ngelihat sempurna, orang yang mencintai melihat sempurna, orang lain belum tentu melihat dalam keadaan sempurna. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Cinta itu tidak akan pernah menyakitkan seseorang yang ia cintai. Dan cinta itu nggak akan pernah kenal jarak. Ada nggak orang Gemulung yang nikah sama orang Ciawi? Belum, Ciawi Gajah. Ada apa nggak? Ciawi Gajah dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat, karena cinta nggak akan pernah kenal jarak. Bagaimanapun lika-liku perjalanannya, saya akan terus tembus untuk menjemput cinta. Betul? Cinta itu kalau boleh dibilang gak pernah pandang fisik. Betul apa enggak? Alah, bohong lu mah. Apalagi perempuan. Yang dicari yang apa? Ganteng, terus kaya, terus royal, terus shopping PA. Tuh perempuan sekarang nyarinya kan yang begitu. Ya minimal ganteng, kaya, soleh, akhlak, kan begitu ya? Mau yang begitu? Maaf, orangnya udah meninggal. Siapa yang paling tampan, siapa yang berakhlak, siapa yang paling kaya, siapa yang royal kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada, harapan boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Kenapa? Nanti gila. Kadang kita suka angan-angan tinggi. Ada orang yang baik depan mata malah gak diambil. Begitu yang dilihat kaya, ganteng, tukang kawin, emang mau lu? Dapat soleh, uang gak punya, tapi jaminan sorga pasti ikut. Mau apa enggak? Ngimpi. Manusia itu kadang melihat sesuatunya dari pandangan mata. Makanya ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Yang pertama itu dari mata turun ke hati buat siapa? Laki-laki. Laki-laki kalau ngelihat yang pertama cantiknya dulu, parasnya. Tuh laki-laki, tolol, oi. PA, lu denger nih. Lu jadi anak muda juga jeli mata lu. Yang dilihat tuh yang cantik. Cantik tuh dilihatnya. Kenapa? Karena memperbaiki keturunan. Paham nggak? Bib, cantiknya nggak dapet, tapi soleha ambil. Kenapa? Bisa ngedidik anak-anak kita. Bib, solehanya kurang, tapi punya akhlak, ambil. Kenapa? Orang yang berakhlak lebih dari seorang wanita yang soleha. Banyak wanita yang soleh kelihatannya soleha. Kelihatannya pakai kerudungan rapetnya bukan main. Ngaji kemana-mana tapi nggak ada akhlak. Ada orang yang nggak soleh tapi punya akhlak. Pilih yang mana? Cari yang akhlak. Kenapa? Dari akhlak itu Allah akan turunkan hidayah sehingga dia menjadi wanita yang soleha. Neng, bukan nini. Neng, I love you. Itulah perempuan itu kalau udah diomongin I love you. Sebenarnya kalau perempuan Neng ngerasa terhormat, Neng, maaf Bib, Habib nggak butuh ngomong I love you, saya butuhnya gobil tuh. Tapi maaf Neng, saya sudah ada yang punya. Enak nggak Neng dipatahin hatinya? Makanya perempuan sekarang jangan suka patahin hati laki-laki. Lihat no di jalanan banyak laki-laki yang pada gila gara-gara perempuan. Emang laki-lakinya aja yang tolol. Orang perempuan banyak yang dicari dia lagi. Lo coba deh, lo searching di Google. Jodoh terdekat, pasti nyampe. Jangan lo cari di micet. Kadang manusia ini di aplikasi hijau dicarinya. Blow on namanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cinta itu membutakan, betul? Betul? Cinta nggak pernah pandang fisik.
Maaf, beribu maaf. Ada orang gembrot. Maaf. Maaf. Mana orangnya di depan mata gua lagi. Kata cinta apa? Kalau dibilang langsing bohong. Orang begitu nimbang muter. Kata cinta apa? Semok, montok, bohai, gemoy, bahenol. Betul nggak? Kata cinta orang lain ngelihat mah nggak sempurna. Orang yang mencintai pasti pandangannya sempurna. Ada lagi nih, maaf ya. Ada orang pesek, maaf. Kan gue udah minta maaf. Ada orang pesek. Kata cinta apa? Fitnah. Orang pesek dikata mancung, fitnah. Kelihatan banget bohongnya. Cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar kejujuran. Cinta itu tidak akan pernah menyakiti orang yang mencintai. Mengemas bahasa menjadi indah. Sesuatu keindahan itu akan terlihat sempurna. Walaupun belum menjadi satu harapan orang yang mencintai itu senang atau tidak. Ada orang pesek, kata yang mencintai apa? Salah. Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadiin orang yang dibilang pesek nggak bakal marah kalau dibilang kamu tuh bukan pesek, kamu tuh mancung yang tertunda. Pasti nggak bakal marah. Kenapa? Ada satu harapan, oh suatu saat bakal mancung walaupun nggak mungkin. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Siapa cinta yang nggak kenal jarak? Siapa cinta yang nggak pandang fisik? Siapa cinta yang tidak pernah menyakiti? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak pernah cinta sama kita dari 14 abad yang lalu dalam keadaan dusta. Nggak pernah. Nabi cinta sama kita nggak kenal jarak. 14 abad yang lalu nama kita ada di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ada di dalam doanya Nabi. Nabi menangis untuk kita, Nabi lapar untuk kita, Nabi berdarah-darah untuk kita. Itu adalah cinta yang penuh dengan perjuangan yang tak pernah kenal jarak. Cinta nggak bakal pernah kenal fisik. Nabi Muhammad, siapapun kita yang ada di sini, semua mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau yang pakai seragam, mau yang nggak pakai seragam, mau yang pakai kemeja, mau yang dalam bentuk fisiknya gemuk, kurus, sterok, mau dia beriman, mau dia tidak, semua ada di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib yang nggak beriman juga, contoh salah satu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Kalau yang Nabi sebut umat berarti keseluruhan. Coba boleh tanya, Bapak TNI, Bapak Polri, alhamdulillah, rezeki ada nggak Pak? Ramadan pasti ada, lebih-lebih orang gemulung. Yang nggak pernah dagang. Bihun, lontong, gorengan, tahu, udah padat pakai diisi lagi. Makin sesek aja tuh padat. Kebayang biji salak 11 bulan dibuang, begitu Ramadan ada yang jual biji salak laku. Betul apa enggak? Berkah enggak? Bukan hanya di kampung gemulung, mal penuh enggak? Mal penuh enggak? Banyak yang belanja. Yang punya orang beriman sama Allah apa bukan? Bukan, tapi rezekinya berkah. Itu ada dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kebayang 14 abad yang lalu kita ada dalam doa Nabi. Emang dasar kitanya dablek. Loon bin tolol. Mau rezeki berkah, kok nggak langsung ke Allah? Kok nggak lewat Nabi? Larinya ke Mbah. Tahu Mbah? Tahu nggak? Dukun. Oh dukun. Kalau orang sekarang bilangnya mah orang pinter. Betul nggak? Betul. Kenapa yang didatang? Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Padahal Nabi udah ngajarin kita. Orang mau rezekinya banyak, berkah, sholat duha, sedekah. Itu cara Nabi. Bukan ke manusia. Sampai Nabi mengatakan,
Hei, wahai para hamba Allah, wahai para manusia, jika kalian berharap kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Jika kalian berharap kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dekat sama Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, akan aku kabulkan setiap doa. Kadang kita ini manusia yang kurang yakin. Kadang manusia ini pengennya instan-instan kayak mie. Semuanya pengen, semuanya cepat dikabulin, cepat dikabulin. Maaf, makanya doa kita tuh sering pending. Doa kita tuh jarang nyampe. Kenapa? Karena ketutup sama dosa. Kalau aja manusia sadar atas dosanya, setelah dia buat dosa, dia bermaksiat, habis itu dia taubat, pasti doanya akan dikabulkan sama Allah. Ini kan kadang manusia itu gitu, habis maksiat lupa. Tobatnya kapan? Entar kalau udah ditenggorokan nyawanya. Coba kita ngerayain maulid kayak begini, fungsinya apa? Tebelin iman. Perayaan maulid gini, Bu, Pak, saya mau tanya, ini semua pakai uang apa enggak? Nyewa tenda pakai uang enggak? Nyewa panggung pakai uang enggak? Nyewa sound pakai uang enggak? Semua ini pakai uang, masa disia-siain? Setiap kali ceramah yang datang, setiap kali orang yang menasihati, masa masuk kuping kanan keluar kiri? Bu, Pak, uang bisa dicari, hidayah harus mantap di dalam hati. Kenapa ibu bapak datang ke sini cuma mau cari hidayah, bukan cari hiburan, bukan cari kesenangan, cari di mana letak iman itu akan menjadi iman yang tinggi, iman yang terbaik di sisi Allah dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sia-siain sayang. Kita udah sampai di sini, kita udah dengar nasihat. Maaf, beribu maaf, tidak akan seorang selamat di dunia apabila mereka tidak menyelamatkan diri karena dekatnya mereka dengan Allah. Deketin diri kita sama Allah. Kadang kita suka malu, doa kita semau-maunya itu juga kalau lagi kepepet. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Begitu nggak doanya? Mau nggak doanya begitu? Mau doanya dikabulin? Buat apa rezeki banyak? Ibadah terus? Hah? Haji terus? Sedekah terus? Buat apa? Karena uangnya nggak ada, angan-angannya baik. Malaikat semua datang nih buat sedekah, buat ini, buat ini. Duit ada, perempuan duit banyak, skincare dikumpulin di lemari. Duit laki-laki banyak, kawin lagi, kawin lagi. Betul apa enggak? Emang apa Bu? Bapak kawin lagi emang nggak boleh? Lah urusan apa sama ibu? Maaf Bu, maaf. Sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Zakat ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Yang di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Lu bilang nggak ada, kafir lu. Ada apa nggak? Urusan apa ibu ngelarang? Allah aja ngebolehin kok bapak kawin lagi. Tenang Pak, gue belain lu Pak. Saya ngelihat di sini muka-muka bapak ini penuh dengan tekanan Pak. Bu, rumah tangga kita diajarin nggak sama Nabi Bu? Diajarin nggak? Jangan galak-galak ngapa sama suami. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Jangan ngomong sama laki pelatot-pelotot mata sampai belok begitu, nggak boleh. Jangan ngomong yang lembut, perempuan itu punya perasaan, ngomong yang sayang. Jangan dikit-dikit tolak pinggang. Saya mau tanya, bapak ini punya istri tuh perempuan apa debt collector Pak? Kayaknya tukang tagih ya Pak. Bu, sayang sama bapak ya. Bapak capek nyari duit. Bapak capek nyari rezeki yang halal buat siapa? Buat siapa? Buat keluarga PA, buat istri, buat keluarga. Hati-hati, jangan. Allahumma, nih malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung Pak. Manfaat rezekinya.
Kagak, mintanya gimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin. Lu giliran doa baik, aminnya susah. Itu kan kadang ini doa yang diajarin Nabi. Kadang kita mintanya instan-instan. Yang kedua, nih ada doa nih. Ya Allah, berikan kami panjang umur. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Gak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini yang diminta. Tuh kan gue doain amin gak mau. Terserah lu, mau amin mau kagak mah. Ini doa yang ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Ini doa orang blow on. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Belum. Giliran belum lo amin. Emang mau masuk surga? Emang pantas? Pantas. Pantas di mana lu? Suami sama istri ngasih duit nggak kenal halal haram apa aja dijejelin. Yang istri galak sama suami, anak durhaka sama orang tua, terus kita pantas kita masuk surga. Ibadah kita malas, khusyuk kagak, bawaannya pengen buru-buru aja kalau sholat. Bib, enggak bib, saya enggak, alah lu terawih juga nyari imam yang cepat. Bener enggak? Terus lu mau masuk surga, lah emang surga punya bapak lu apa? Surga itu mahal. Surga itu enggak, yang namanya enggak mudah kita masuk. Punya kaca di rumah? Pernah ngaca di rumah? Pernah nanya tuh yang di kaca? Pernah enggak? Ini pulang malam sampai di rumah lihat kaca langsung ngomong. Siap pantas masuk surga. Maaf, saya mau tanya, Pak Lurah ada? Pak Kuwu? Pak Kuwu mana Pak Kuwu? Ada nggak? Mabur tah? Pak RT? Mana? Pak RW? Di mana? Mudah-mudahan RT, RW, Kuwu yang nggak ngaji, yang nggak di atas panggung, mudah-mudahan pada jadi hansip. Giliran ngaji kagak yang naik. Giliran pilpres ntar pada maju nih. Ini yang dia. Besok kalau dipilih ini yang begini jangan dipilih lagi ya. Giliran ngaji di atas panggung kagak mau. Maaf, sorga itu nggak gratis. Maaf, saya bilang sama Bapak polisi, Bapak, saya izin Pak, mau bikin surat kelakuan baik. Bapak bisa bantu saya nggak Pak? Tuh, orang dalam. Enak gue gampang. Bapak kenal saya. Pak, saya mau bikin surat keterangan baik, kelakuan baik. Bisa Bib, gampang. Berapa lama Pak kira-kira? Sejam, 2 jam? Nggak nyampe? Nggak nyampe sejam, ada orang dalam. Lu mau masuk surga orang dalam lu siapa PA? Mau masuk surga gampang, instan banget lu. Maaf, surga itu nggak gratis. Hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini juga kita sedang merayakan orang dalam kita masuk ke dalam surga. Jangan jauh-jauh dari Nabi, jangan jauh-jauh dari ulama. Maka inilah satu kunci kesuksesan. Setiap umat akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis, salah satu sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi jawab, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi balik tanya, apa persiapanmu tatkala datangnya kiamat wahai sahabatku? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya bukan orang yang pandai dan banyak di dalam beribadah kepada Allah. Saya bukan orang yang banyak dan pandai beramal ke hadapan Allah. Tapi saya memiliki cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka inilah apa yang saya bisa bawa saat datangnya kiamat. Apa jawaban Nabi? Al-bar'u ma aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Maka di malam ini jangan sia-siakan cintanya kita
yang kita berikan kepada Nabi, dan Nabi yang lebih dulu mencintai kita. Mudah-mudahan cinta ini terbalas sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, perayaan maulid ini emang boleh? Kok masih banyak aja Bib yang larang layain maulid? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang saya mau tanya. Waktu 2018 saya didatangi sama salah satu orang yang kurang suka sama maulid. Dia datang ke rumah saya. Boleh nggak saya cerita nih? Kepo lu. Saya kebetulan di rumah sendiri. Istri sama anak saya di luar. Saya sendiri. Saya kalau di rumah nggak pakai peci, pakai kaos oblong, pakai kain. Ini orang ketok pintu rumah saya. Begitu ketok, assalamualaikum. Saya jawab dari dalam, waalaikumsalam. Saya buka pintu. Dia tanya sama saya. Mau tanya, Habib Rifkinya ada? Lu gimana perasaan lu coba? Dia masuk ke rumah, ngetok rumah saya, dia cari saya. Tapi dia nggak kenal saya. Nggak taunya dia bukan follower saya. Saya bilang, ada Pak, silakan masuk. Saya nggak bilang saya, silakan masuk Pak. Masuk, duduk, saya tanya, Pak, mau minum kopi apa mau minum teh? Nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati saya, bagus dah. Lah orang gue sendirian. Masuk ke dalam, saya ihtiramud duyuf, saya memuliakan tamu. Saya ganti baju pakai gamis, saya pakai peci, saya bawain air. Karena dia bertiga, saya bawain air 3. Begitu dia duduk, dia liatin saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adek Rifki. Iya Pak, saya Rifki. Dia pikir Rifki itu badannya gede, sterok, bewokan. Nggak taunya unyu-unyu. Terus dia bilang, Habib telah membawa orang-orang umat Nabi ke jalan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah. Wah, gimana letaknya Pak? Sejak kapan saya ngajarin umat untuk tidak mengambil ridho Allah? Perasaan gue ceramah ngajarin mereka, yuk sholat yuk, yuk puasa yang benar yuk, yuk ini yuk. Pernah nggak saya ngajarin, semua jangan sholat ya? Pernah saya begitu? Jangan puasa ya. Pernah saya begitu. Setiap saya ceramah perasaan ngajak mereka cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Maksud Bapak apa? Itu setiap di acara semua diajakkan umat untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak langsung semuanya untuk bersandar kepada Allah? Saya bilang, Pak, kalau saya ngajak orang cinta kepada Nabi ya benar. Kenapa? Karena Allah lebih dulu cinta kepada Nabi. Kita tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Alam semesta ini tidak akan Allah ciptakan kecuali karena Nabi Muhammad. Saya memperkenalkan umat kepada Nabi agar mereka tahu apa yang dijadikan sunnah-sunnah di dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab, Habib masalah. Oh saya salah, maafin saya ya Pak. Terus apa manfaat kalian berkumpul untuk merayakan maulid? Saya bilang, karena kami merayakan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi Muhammad mulia apa enggak? Agung apa enggak? Loh, sekarang kalau saya memuliakan Nabi, saya mengagungkan Nabi, kenapa Pak? Karena di dalam Al-Quran 20% ayat Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ayat salah satu yang kita sering baca, Alam nashrah laka sadra wa wada'na. Siapa yang diceritain sama Allah? Punggung siapa? Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini semua ayat tentang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibenci, Nabi saat dikatakan pembohong, Nabi pendusta, Allah marah. Turun ayat Tabbat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma.
Allah yang marah, Allah bela Nabi. Kenapa? Karena Nabinya mulia. Oh, ada yang salah. Lah, gue salah lagi aja. Ini bapak gue bingung. Ini bapak di rumah saya. Dia ngomelin saya, nyalahin saya. Kalau datang ke Gemulung, ke rumah Lulu, apa ini tamu yang begini? Oh, ini bisa dipatah-patahin nih bibnya orang begini mah. Saya masih berusaha sabar. Saya bilang, Pak, semua dalil jelas. Kenapa kami memuliakan Nabi? Kenapa kami mengagungkan Nabi? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Pak, saat Nabi terlahir dalam keadaan sujud, itu salah satu kemuliaannya Nabi. Nabi begitu lahir sadar kalau dia adalah seorang hamba. Saat Nabi terlahir, pilar-pilar kejayaan jin, kekerajaannya dihancurkan oleh Allah. Persia, Romawi, semua dihancurkan, ditumbangkan oleh Allah. Kenapa? Karena memuliakan Nabi, karena mengagungkan Nabi. Api majusi yang disujud, yang disembah, tapi tatkala Nabi dilahirkan, saat itu juga dipadamkan. Allah bisa ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan, Allah hancurkan pilar-pilar kejayaan, Allah hancurkan api majusi, Allah padamkan, bisa. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan? Intinya Allah lebih memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai, Pak, saya bilang, saat dimana Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi tidak di bulan Muharram? Kenapa Nabi tidak di bulan Rajab? Kenapa Nabi tidak di bulan Sya'ban? Kenapa Nabi tidak di bulan Ramadan dilahirkan? Kenapa di bulan Rabiul Awal? Karena bulan-bulan yang lain sudah tertempel dengan kemuliaan-kemuliaan. Rabiul Awal tidak ada kemuliaan, maka Nabi dilahirkan di Rabiul Awal. Satu bulan itu menjadi mulia karena terlahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jawab lagi, Habib salah lah, salah mulu, gua kagak bener-bener. Habib, saya mau nanya lagi. Dari tadi udah salah mulu, tapi lu nanya mulu, nanya lagi. Dia tanya lagi yang terakhir, Habib, apa yang kalian dapati saat kalian merayakan Maulid? Saya bilang dapat berkah, Pak, banyak berkahnya. Jujur saya mah, mana ada berkah di dalamnya. Saya mau tanya, Bu, Pak, Ibu, Bapak, datang ke sini dapat aqua nggak? Dapat snack nggak? Berkah nggak? Sadar nggak pulang jalan dari rumah ke sini bakal dapat snack? Sadar apa nggak? Gak bakal sadar. Lu yang sadar mah emang lu harapan aja. Betul nggak? Datang ke sini dapat aqua, emang yakin bakal dapat aqua? Gak bakal yakin. Kenapa? Orang datang dari rumah jalan lenggang, tahu-tahu sampai di sini, berkah nggak tuh rezekinya? Berkah. Yang kedua, di dalamnya ada silaturahmi nggak? Berkah apa nggak? Ini hari semuanya kumpul. Yang biasa nggak pernah ketemu, hari ini semuanya ketemu. Betul nggak? Yang biasa ditagih utang susah, nih malam ada. Betul apa enggak? Berkah enggak? Berkah. Dua keberkahan Allah kasih buat kita. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan orang yang duduk bersama ulama sama mereka sebagaimana mereka duduk bersamaku. Hari ini kita di hadapan kita para ulama, kita duduk sama ulama sesuai hadis Nabi apa enggak? Sesuai hadis Nabi. Berkah apa enggak? Berkah. Bib, kalau itu mah nggak ada berkah, karena emang kumpul aja. Oh, Bapak mau dari keberkahan Nabi. Maaf, kita ngambil berkah yang kita dapat dari acara Maulid karena Nabi membawa keberkahan. Contoh, coba kasih contoh saya, mana ada Nabi bawa berkah? Saya bilang, Pak, maaf, ada satu riwayat. Bapak mau nyamain kita sama Nabi, beda. Oh, dia bilang, maaf Habib, ngapain kita nyari keberkahan dari Nabi? Nabi kan manusia biasa, kita juga manusia, Nabi manusia. Kan Allah udah tulis dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya bilang, kalau Bapak jawab sampai situ benar. Benar banget ayatnya. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Benar. Tapi lanjutin dong ayatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabinya aziz, mulia, agung, tertinggi. Punya titelnya Rahman Rahim, titelnya Allah dikasih ke Nabi.
Maaf Pak, kalau Bapak ayat dibaca sepotong-potong, hasilnya jadi nggak baik. Ya udah, kan Nabi manusia biasa. Maaf Pak, kalau Nabi dibilang manusia biasa, saya nggak terima. Kalau Nabi dibilang manusia, ya, tapi Nabi bukan manusia biasa. Saya bilang, loh kenapa? Apa bedanya Nabi sama kita? Ya beda Pak. Mau tahu bedanya Nabi? Bapak Ibu mau tahu bedanya Nabi? Satu riwayat, Nabi kalau lagi mau ngeludah ngedaham, Nabi kalau mau ngeludah, ya. Saat Nabi ngedaham, semua sahabat bangkit dari tempat duduknya. Saat sahabat yang pertama kali tangannya datang ke wajah Nabi, ludah Nabi taruh di tangan sahabat tersebut. Lalu diusap, lalu disapu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apa katanya Nabi? Murtad, kafir, neraka. Tidak. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi syafaat. Lu mau samain nama ludah lu sama kita? Ludah lu siapa yang mau nangkep? Sama apa enggak? Beda enggak kita sama Nabi? Ada lagi nih. Nabi manusia, betul. Nabi, kita keringetan enggak? Kita keringetan enggak? Nabi manusia, Nabi juga berkeringat. Satu waktu, setengah jam sebelum zuhur atau 20 menit sebelum zuhur, Nabi tidur. Nabi tidurnya itu, tangan dijadiin bantal. Madepnya ke kiblat. Tidurnya miring, persis jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kalau kita tidur siang wajib 2 jam. Betul? Nabi tidur siang cuma 20 menit. Madepnya ke kiblat, jadiin bantal tangannya. Arab panas. Jubah Nabi terbuka. Keringat Nabi tertetes. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringat Nabi, dimasukin ke dalam botol. Begitu 20 menit selesai, Nabi bangun, sahabat ngambil. Sahabat ditanya sama Rasulullah, ya wahai sahabatku, apa yang kau ambil? Ini keringatmu ya Rasulullah. Ini yang kau kumpulkan, keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu. Siapa yang mau kumpulin? Didagangin bisa emang? Nauzubillah. Sama enggak kita sama Nabi? Beda. Nabi manusia bukan? Kita manusia? Betul. Nabi makan enggak? Nabi minum enggak? Tapi tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi pernah kenyang berturut-turut selama 3 hari. Gak ada dalilnya. Nabi gak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita gak pernah kelaparan 3 hari berturut-turut. Betul apa enggak? Nabi buang kotoran, betul apa enggak? Nabi pipis enggak? Nabi buang air besar enggak? Kita diajarin enggak cara buang kotoran, caranya Nabi? Orang yang mau pipis, kaki kirinya ditekuk, kaki kanannya agak dilurusin, perutnya teken. Kenapa? Biar air pipisnya enggak tersisa. Lalu istibro, keluarin. Kalau mau buang air besar, kaki kanan yang ditekuk, perut kita ditekan. Yang kiri dilurusin. Kenapa? Biar ngebuang semua kotoran tanpa sisa. Diajarin nggak? Diajarin. Ini ada sunnahnya? Baik. Nabi makan, buang kotoran. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Bumi terbelah. Kotoran Nabi dimakan bumi. Bumi aja ngadep berkah. Kenapa? Karena kotoran Nabi nggak boleh terlihat manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terkena langsung paparan matahari. Paham? Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi kemakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele. Lele. Lele aja masih ngelepet. Lu makan kangkung tuh lele, makan lu kelolodan. Sama kita sama Nabi. Sama kita sama Nabi. Kalau kita sama kebo. Kalau kita bisa main sama kebo pantas. Enak aja, Bib. Kebo kan binatang. Kita kan manusia. Emang. Yang bilang lu binatang siapa? Kebo mandi nggak?
Kita kebo kerja nggak? Enggak. Kerja itu kalau kebo nggak kerja namanya kebo lumpuh. Ngebajak sawah nggak? Kerja nggak? Kita kerja nggak? Beda nggak? Kebo mandi, kita mandi. Kebo kerja, kita. Kebo makan, kita. Kebo tidur, kita tidur. Di mana bedanya kita sama kebo? Betul nggak? Sama nggak kita sama kebo? Sama. Yang bikin beda apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang bikin kita beda sama kebo cuman ibadah. Kalau kebo juga ibadah, sorga penuh sama kebo, manusia nggak kebagian. Jujur lah, kebo aja zikir loh. Kebo ciptaan Allah itu binatang, zikir sama Allah, ingat sama Allah. Kita ingat Allah kalau lagi kepepet. Betul nggak? Jadi kalau ada istri nggak sholat, istri kalau ada suami nggak sholat, suami. Anak nggak sholat, anak. Keluarga kebo dong lu. Betul? RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Kuwu nggak sholat, Kuwu. Diusir lu. Ngatain orang kebo aja lu. Pak Camat nggak sholat, Camat. Wali kota nggak sholat, wali kota. Gubernur nggak sholat, gubernur. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Ditewak lu, bapak no. Ih, Nopal yang ngatain bukan saya. Main kebak-kebo aja lu. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran Habib kencang banget kebonya lu. Giliran sebut presiden, kebe. Yang bikin beda kita sama binatang. Sholat. Makanya Bu, Pak, kenapa saya selalu mengatakan lu mau bajingan, lu mau ahli maksiat, lu mau tukang mabok, sholat. Kenapa? Karena sholat yang akan mendekatkan diri kita untuk mendapatkan hidayah. Sehingga kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Dia bilang apa nih bapak? Oh, Habib semua yang dijelaskan salah. Saya nggak salahin Habib, yang salah guru Habib. Hah? Guru gua? Habib Mundir Al-Musawah, salah dong. Habib Gures Baharun, salah dong. Habib Umar bin Hafid, salah dong. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, salah. Kiai Muhammad Kamil Effendi, ini semua guru-guru saya, semua dikata salah. Saya bilang, oh guru saya Pak yang salah. Maaf Pak, kalau Bapak nggak pernah salah, Bapak manusia paling benar. Yang salah orang tua Bapak, ngapain ngelahirin anak model begini? Salah nggak gua? Loh, kok nyela orang tua saya? Bapak yang nyela guru saya? Maaf Pak, saya sensitif kalau Bapak ngomongin masalah guru. Saya bela guru-guru saya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk guru-guru saya. Kenapa? Al ulama waratsatul, pewarisnya para ya tugas kita membela guru. Makanya kalau ada guru-guru kita di sini, jaga mereka, sayangin mereka. Kenapa? Kampung ini tidak bisa menjadi terang benderang. Allah jauhin bala, Allah jauhkan dari segala kebentuk kemungkaran. Karena sholat-sholat malam mereka, yang mereka meminta kepada Allah agar Allah jaga kampung-kampung kita. Amin ya Rabbal. Dia bilang apa lagi? Terakhir Bib, saya mau tanya. Kalau Habib mau mulai kesal sama saya nggak apa-apa. Dari tadi gue udah kesal sama lu. Pakai bilang baru mau kesal nggak apa-apa. Dari tadi gue udah. Terakhir, saya mau tanya. Terakhir tolong senangin jawabannya, senangin saya. Maksudnya apa Pak? Saya mau tanya, emang orang yang meninggal doanya Al-Fatihah nyampe ke liang lahat, ke alam kuburnya? Saya bilang lagi, nyampe Pak. Maaf, ruh orang-orang soleh nggak bakal pernah mati. Ruh orang-orang itu masih pada ada, ngarepin doa-doa dari kita. Wali jami'il muslimina wal mu'minina
Ilal masyriq, ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, semua ngarep doa kita. Nabi pernah lewat Baki, angkat tangan doa buat mereka. Bagaimana nggak manfaat? Nabi aja doa di Baki. Betul apa enggak? Oh, nggak bakal mungkin. Saya tanya, kebetulan yang nanya saya umurnya 70-an. Saya tanya, Bu, Bapak orang tua masih ada, Pak? Udah nggak ada lah, orang tua saya udah meninggal. Oh iya, baik Pak. Saya doain boleh Pak? Nggak usah, saya doain aja Pak. Mudah-mudahan orang tua Bapak dihimpit sama bumi. Mudah-mudahan jasadnya hancur dimakan binatang. Ya Allah, mudah-mudahan selalu dalam siksaan. Habib kok doainnya gitu? Kenapa? Katanya nggak nyampe, lu takut. Inilah manusia. Kadang manusia itu suka pakai logika, nggak pakai iman. Coba kalau perayaan Maulid ini diyakini dengan iman, maka selamat kita dunia, selamat akhir. Mudah-mudahan kita pulang dari sini mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, yang kurang dalam rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Yang saat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Rabbal. Yang belum dapat jodoh, dipertemukan jodohnya. Yang udah dapat jodoh belum diberikan keturunan, mudah-mudahan berkah malam ini Allah berikan keturunan yang saleh salehah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan